Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Imso Fisik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iman Subirin, biasa dipanggil dengan Pak Imso. Nah, di channel ini kita akan membahas materi fisika dari kelas 10, 11 sampai dengan kelas 12, disertai dengan latihan soal dan pembahasannya, di antaranya soal-soal high order thinking skill. Nah, jika berkenan, silakan klik like, subscribe, dan jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar di bawah. Kita langsung saja mulai ke video yang baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Walaupun kita pembelajaran jarak jauh ya, belajar di rumah, tapi harus tetap semangat. Oke? Nah, kali ini kita akan membahas materi di bab 1 kelas 11 IPA ya, yaitu tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Di bab ini kita akan mempelajari besaran-besaran yang ada di dinamika rotasi ya, dan nanti ada analoginya terhadap gerak linier gitu ya. Nah, lalu apakah besaran-besaran dinamika rotasi ada hubungannya dengan kesetimbangan benda tegar? Oke, setegar-tegarnya benda itu butuh menjalin hubungan ya, bukan ya? Benda tegar di sini artinya adalah benda yang tidak dapat berubah bentuk ketika dikenai gaya. Gitu ya, itu definisi benda tegar di sini. Nah, sebelum kita membahas besaran yang pertama pada dinamika rotasi, silahkan tonton dulu ilustrasi berikut ini. Baik anak-anak, di sebelah saya ini ada pintu dorong ya, atau pintu putar. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan gaya ya, gaya dorong terhadap pintu ini. Oke, yang pertama, bagaimana kalau saya dorong tegak lurus gayanya terhadap pintu ya, dan tepat di tengah. Sekarang saya akan mencoba mendorong pintu ya dengan gaya yang tegak lurus terhadap pintu, tapi dari ujung. Perhatikan. Kira-kira lebih effort mana ya? Kira-kira harus lebih tenaga yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Nah, sebelum kalian menjawabnya, coba ilustrasi yang berikutnya. Sekarang saya mencoba untuk memberikan sudut pada gaya dorongnya ya, terhadap pintu ya. Misalnya saya mendorong di titik tengah tapi dengan memberikan sudut seperti ini ya, dengan sudut tertentu pintu masih terbuka ya. Di percobaan keempat saya akan mencoba untuk memberikan gaya pada pintu ini ya, tapi mengarah ke poros. Kira-kira pintunya bergerak atau enggak? Porosnya kan ini ya, engsel ini ya. Oke, saya coba. Ternyata pintu tidak mau berputar. Atau saya mencoba memberikan gaya tapi menjauhi poros. Ya, saya dorong menjauhi poros ya. Dan ternyata pintu tidak mau berputar atau tidak mau bergerak. Oke, kita mulai ya untuk pembelajaran jarak jauh kali ini ya. Di pertemuan yang pertama, materinya adalah dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Nah, kita mulai. Untuk kompetensi dasarnya pada bab ini yaitu menerapkan konsep torsi, momen inersia, titik berat, dan momentum sudut pada benda tegar, statis dan dinamis dalam kehidupan sehari-hari, misalnya olahraga. Kemudian, tujuan pembelajarannya untuk pertemuan kali ini adalah peserta didik dapat menguraikan faktor apa saja yang mempengaruhi besar dari momen gaya, gitu ya. Kemudian ada peta konsepnya ya. Di sini ada peta konsep dinamika rotasi ya, terdiri atas besaran apa? Torsi ya. Torsi itu momen gaya tadi ya. Simbolnya kayak huruf H ya. Ini bacanya tau ya. Bacanya tau. Tau atau torsi, kemudian ada momen inersia simbolnya I, ada momentum sudut simbolnya L, dan ada analoginya terhadap dinamika partikel pada kinematik gerak lurus ya, yaitu ada gaya, ada massa, ada momentum sudut, momentum linear.
Jadi torsi itu dianalogikan seperti gaya, momen inersia seperti massa, momentum sudut seperti momentum linear. Tentunya ada konversinya gitu ya. Nanti akan dibahas. Nah, kemudian ada pembahasan juga tentang benda tegar ya. Kita lanjut ya. Oke, sekarang saya masuk ke torsi atau momen gaya. Torsi atau momen gaya adalah besaran yang menyatakan besar gaya yang membuat benda berotasi. Ya, simbolnya tadi kayak huruf H ya pada huruf hijaya. Torsi ya sama dengan lengan gaya dikali dengan gaya. Tanda panah di sini itu menyatakan besaran vektor. Artinya dia itu selain punya nilai, dia juga punya arahnya gitu kan ya. Kemudian di sini ada pintu ya, misalnya pintu ini pintu dorong, di mana di bagian sini terdapat engsel ya. Engsel itu sebagai poros gitu kan ya. Kalau engsel pintu kan nggak boleh pindah-pindah ya, nggak boleh gerak dong. Kemudian engsel pintu harus kuat agar bisa menopang benda agar mampu berotasi gitu kan ya. Oke. Nah, di sini ada dua gaya yang mengenai pintu, ada F1, ada F2, seperti ilustrasi tadi. Mereka tegak lurus misalnya ya. Nah, diberikan gaya ini F1 dan F2 untuk mendorong pintu misalkan atau menarik pintu. Ya ini untuk menarik pintu. Kira-kira lebih effort yang mana? Lebih membutuhkan tenaga yang mana sih? Ketika ditarik dari titik F1 ini ya atau R1 ini atau F2. Lebih mudah ditarik dari titik F1. Kenapa demikian ya? Nah, ini ada pengaruhnya bahwa yang namanya torsi itu sebanding dengan lengan gaya atau R ya. R itu adalah lengan gaya. Jadi semakin jauhnya dia dari poros gayanya, maka semakin besar nilai torsinya. Oke. Nah, torsi atau tau ya satuannya Newton meter ya. R adalah lengan gaya. Lengan gaya itu apa sih definisinya? Ingat baik-baik ya. Lengan gaya boleh dicatat. Lengan gaya adalah jarak perpotongan tegak lurus antara garis gaya ya atau proyeksi garis gaya terhadap poros. Saya ulangi ya. Jadi yang namanya lengan gaya atau R itu adalah atau lengan gaya jarak perpotongan tegak lurus antara proyeksi garis gaya terhadap poros. Itu namanya lengan gaya. Kemudian F itu tadi adalah gaya, jelas ya itu adalah besaran vektor. Oke, satuannya berarti gaya itu Newton, lengan gaya itu meter, berarti Newton meter, gitu ya. Oke. Nah kemudian ada pengaruh sudut pada torsi. Oke, di sini saya melihat pintu tapi dari bagian atas ya, ini engselnya nih. Oke, saya mencoba untuk melihat pintu ini dari atas ya, bagian atas pintu. Oke ya, seperti ilustrasi tadi. Dengan memberikan gaya yang membentuk sudut seperti ini ya, mendorong pintu dengan memberikan uh, gaya pada titik tertentu dan membentuk sudut theta ya. Itu akan membuat benda itu atau pintu ini berotasi ya. Apakah sama nilainya seperti kalau tegak lurus ya? Oke. Nah, jika gaya F yang bekerja pada jarak R arahnya tidak tegak lurus terhadap sumbu rotasi putar, maka besar torsinya pada benda adalah torsi sama dengan F kali R ya, gaya dikali lengan gaya dikalikan sin theta. Jadi ada pengaruh sudutnya. Nah, sin itu kan nilainya maksimal itu 1 ya. Jadi justru ketika terbentuk sudut pada gaya itu ya terhadap pintu, maka mengurangi nilai torsi ya kan ya. Skalanya sin itu kan hanya sampai batasan 1 ya. Sin kalau tegak lurus berarti sin 90 ya, itu 1 itu maksimal nilai torsinya. Oke. Nah, diberi dorongan dengan gaya F yang membentuk sudut theta ya, maka lengan gayanya itu bukan R ya. Lengan gaya itu bukan R. Ingat, lengan gaya itu definisinya apa? Lengan gaya adalah jarak perpotongan tegak lurus antara proyeksi garis gaya terhadap poros. Dari mana? Ini adalah lengan gayanya, tegak lurus nih, ya kan ya? Ini tegak lurus terhadap proyeksi garis gaya atau perpanjangan garis gaya. Dia tegak lurus. Maka ini adalah lengan gayanya. Di mana dia itu terdapat di sisi depan sudut gitu ya. Kalau depan sudut itu pakainya sin ya. Ingat ya, kalau di trigonometri sin itu demi ya.
depan bagi miring ya. Cos itu samping bagi miring. Jadi untuk sisi depan, lengan gayanya ada di sisi depan, maka pakainya sin, yaitu F kali R sin theta. Ya, seperti tulis persamaan ini, yaitu torsi sama dengan FR sin theta. Oke. Dengan tetanya itu adalah sudut antara proyeksi garis gaya terhadap sumbu rotasi. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi sudut justru memperkecil nilai torsi. Kemudian menentukan nilai torsi. Nah, untuk torsi sendiri karena dia besaran vektor maka dipengaruhi juga dengan arahnya. Dalam menentukan nilai torsi tidak ada ketentuan pasti, hanya saja kesepakatan dan konsistensi dalam penentuannya ya. Dalam pengerjaannya harus konsisten. Bila mana arah putaran torsi searah jarum jam, maka nilai torsi negatif. Misalnya kalau searah jarum jam, maka torsinya itu negatif. Kemudian bila mana arah putaran torsi berlawanan arah jarum jam, maka nilai torsi positif. Saya ulangi ya. Jadi kalau searah jarum jam itu negatif misalnya. Kalau berlawanan jarum jam itu positif. Oke. Nah, di sini ada contoh soalnya ya. Ada contoh soalnya. Nah, ini ada batang ya. Ini tapi gayanya maaf, porosnya itu bukan di ujung ya. Kalau pintu tadi kan di Excelnya di ujung ya, atau porosnya di ujung. Sekarang porosnya itu ada di titik C ya. Dengan menganggap titik C sebagai poros, maka tentukan besar dan arah resultan torsi pada batang. Gimana caranya kira-kira? Ya. Oke, kita coba untuk menjawab soal ini. Oke, baik, kita akan membahas soal yang pertama ya. Nah, di sini ada batang AB, batang AD yang panjangnya berarti dari A sampai D adalah 40 cm ya, karena dari A ke B saja kan 20 cm, B ke C 10 cm, dan dari C ke D 10 cm. Kemudian kita mau mencari torsi totalnya dengan anggapan porosnya ada di C. Oke, dengan poros di C. Nah, pertama kita tentukan dulu pada gaya yang pertama ini F1. Torsinya berapa? Dia mengenai titik A dan membentuk sudut 30 derajat terhadap batang. Maka di sini dapat kita cari FA atau F1 gitu ya. F1 dikali dengan RAC itu ya, dari A ke C, dari A sampai dengan C. Berarti saya tulis RAC. AC gitu kan. Nah, tapi ingat, karena dia itu membentuk sudut, jangan lupa dikali dengan sin. Sin berapa? 30 derajat. Oke, berapa sih? F1-nya itu 10 cm, 10 dikali RAC-nya itu A ke C berarti 30 cm ya. Ini 20, ini 10, berarti A ke C 30 cm atau 0,3 kalau diubah ke dalam meter itu ya. Dikali dengan sin 30, 0,5. Berapa hasilnya? 1,5 ya, 1,5 Newton meter. Dan kita lihat S1 yang bekerja pada titik A ini akan cenderung membuat batang bergerak kemana nih? Ya, ingat porosnya di C. Ya, berarti akan mendorong batang ini berputar searah jarum jam ya. Ingat ya, dorongannya seperti ini, berarti searah jarum jam. Nah, sehingga karena dia itu searah jarum jam, torsinya negatif gitu ya, sesuai dengan kesepakatan kita ya. Kemudian pada titik B ada gaya yang ke bawah F2 besarnya 10 Newton ya. Sama ya, harusnya mereka itu si B ini dengan poros di C akan membuat batang bergerak berlawanan jarum jam ya. Berarti B ini harusnya positif ya. Nanti berarti torsi di titik B akibat F2 yaitu F2 dikali dengan RBC ya. RBC. Oke. Karena sudah tegak lurus berarti nggak usah kita apain lagi ya. Berarti F2-nya itu 10 Newton dikali dengan B ke C 10 cm berarti 0,1, kita ubah ke meter seperti biasa ya. Berarti 1 Newton meter dan berlawanan jarum jam. Berlawanan
jarum jam. Oke, positif. Nah, kemudian berikutnya adalah di titik D ya. Di D ini ada gaya ke atas nih dengan poros di C, berarti D itu kan akan cenderung membuat batang bergerak sama seperti B, yaitu berlawanan jarum jam gitu ya. Oke, berarti FD ya, atau torsi di D, maaf, torsi tau di D atau torsi di D adalah F3 gitu ya, F3 dikali dengan berapa? RD atau RCD gitu ya, RCD 10 cm ya, berarti RCD-nya 10 cm ya, RCD. Oke, berarti 10 dikali 0,1 berapa? 1 Newton meter. Ya, ingat ini berlawanan jarum jam juga ya, berlawanan lawanan jarum jam, positif itu ya, sehingga dapat kita tentukan nilai totalnya di jumlah saja tuh ya. Oke. Ada yang salah nggak hitungnya? Coba cek. Nggak ada ya, berarti 0,5 ya jawabannya ya, minus positif 0,5 ya, jadi min 1,5 ditambah 1 ditambah 1, jawabannya adalah 0,5 Newton meter. Kalau positif apa artinya? Berlawanan jarum jam. Oke, itu pembahasan contoh soal yang pertama. Ya, silakan kalau misalkan masih bingung diulang-ulang videonya ya. Oke, jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke. Kita akan masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini ada bidang datar yang panjangnya 40 cm dan lebarnya 20 cm. Dikenai oleh 4 daya ya, ada F1, F2, F3, dan F4. Nah, F4 ini dia membentuk sudut ya. Maka kita harus menguraikannya. Gimana penguraiannya? Perhatikan baik-baik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini F4-nya. Kita uraikan ada F4X dan F4Y. Jadi nanti untuk penggunaan gayanya kita gunakan 4X dan 4Y karena dia membentuk sudut. Nyarong seperti ini artinya adalah X-nya ke kiri, Y-nya ke bawah. Ingat ya, kalau kayak gini namanya nyarong kiri bawah. Jadi X-nya ke kiri, Y-nya ke bawah. Jadi kalau misalkan kalian nemu seperti ini misal, nah, ini namanya kanan atas, X-nya ke kanan, Y-nya ke atas gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Torsinya untuk masing-masing gaya kita dapat cari ya. Pertama F1. Nah, F1 ini F1 ini adalah menjauhi poros. Ingat, setiap gaya yang menjauhi poros ya seperti ilustrasi pintu tadi yang kita geser ya, pintu putar tapi kita geser atau kita tarik mengarah menjauhi poros atau mendekati poros, maka tidak memiliki torsi. Maka torsi yang S1 ya, torsi pertama ya sama dengan 0 ya. Oke, kenapa 0? Kenapa 0 Newton meter? Karena dia menjauhi poros itu ya. Terus segaris dengan poros. Atau sejajar dengan poros ya, boleh segaris, boleh sejajar ya. Oke, saya tulis sejajar aja tadi ya, segaris atau sejajar ya. Sejajar poros. Nah, kemudian berikutnya F2. Nah, F2 ini dia bekerja dan dia memiliki lengan gaya R2 gitu ya. Ingat porosnya di titik P ini tengah-tengah. Oke. Jadi untuk torsi yang kedua dapat kita cari dong. Ya. Torsi yang kedua sama dengan F2 itu sendiri ya, F2 dikali dengan R2 berapa? F2-nya itu 20 Newton ya, 20 Newton dikali dengan R2-nya. Nah, R2-nya berapa ini?
Ya, kalau ini lebarnya 20 berarti R2-nya adalah 10 ya. Untuk 0,1 ya diubah ke meter ya 10 cm jadi 0,1. Jadi jawabannya untuk torsi yang kedua adalah 2 ya, 2 Newton meter. Dan bergeraknya kemana? Searah jarum jam atau berlawanan jarum jam? Seandainya ini ibaratnya kayak buku itu ya, buku didorong, maaf ditarik seperti ini, maka bergeraknya seperti ini ya, muternya. Ya, jadi dia searah jarum jam, oke. Jadi negatif kan ya, searah jarum jam. Oke, negatif. Selanjutnya untuk torsi yang ketiga. Nah, torsi yang ketiga ini mengarah ke bawah ya, tapi dia berada di sisi samping ya. Maka torsi yang ketiga ini menyebabkan searah jarum jam juga ya. Oke. Nilainya berarti F3 dikali dengan R3. Berapa? Karena tidak ada sudut ya. Berarti nilainya F3 itu 10 Newton dikali dengan berapa terhadap poros jaraknya F3 ini, yaitu R3. Ini 40 cm berarti ini 20 cm ya, berarti 0,2 meter itu ya, sama dengan 2 Newton meter ya, searah jarum jam juga. Oke. Nah, sekarang yang keempat gitu ya, yang keempat itu ada F4X misalkan ya. F4X ini mengarah ke kiri gitu ya, mengarah ke kiri sehingga kemungkinan menyebabkan buku ini ataupun bidang datar ini bergerak juga searah jarum jam gitu ya. Berarti coba saya tulis ini 4 ya. Oke. Maka F4X itu ya, F4X gitu kan, dikali dengan jaraknya mana? Jaraknya ini berarti kan F4X, yaitu namanya R4X gitu ya. Ini proyeksi garis gaya. Ingat ini proyeksi garis gayanya. Ini R4X-nya. Yang dikali dengan R4X itu kan ya. Oke, sip. Sama dengan F4X itu berarti karena dia di samping sudut 45 ya. Samping itu pakai apa? Cos. Cos sami. Samping berarti pakai cos ya. Berarti F-nya adalah F4 40 akar 2 ya, 40 akar 2. 40 akar 2. Oke, saya masukkan dulu nih persamaannya. Oke. Akar 2. Akar 2, 40 akar 2 gitu kan. Dikali dengan samping sudut berarti cos 45 gitu ya. Cos 45 derajat gitu kan. Oke. Dikali dengan jaraknya berarti setengahnya 20 ya, yaitu 10 cm atau 0,1. Berapa nih? 40 akar 2 kali cos 45. Cos 45 itu kan setengah akar 2 ya. Setengah kali 40, 20 ya. 20 kali 2, 40 ya. Berarti 4 Newton meter ya. Ingat ya cara ngitungnya tadi, cos 45 itu adalah setengah akar 2. Dihafalkan kembali ya konsep trigonometrinya. Dan F4 ini bergerak searah jarum jam, berarti karena dia searah jarum jam hasilnya negatif juga ya. Oke, jadi dibayangkan saja seperti buku yang didorong gitu ya, atau ditarik seperti ini ya, ditarik ke kiri atau didorong ke kiri sama aja ya, hasilnya akan berputar searah jarum jam. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu kelima, 4 Y itu kan, torsi 4Y. Oke, ini yang tadi harusnya 4X itu ya, 4X. Berarti ini adalah torsi pada 4Y, berarti F4Y dikali dengan R4Y.
4Y. Maaf nih, R 4Y sama dengan ya betul, F4Y berarti kalau tadi F4S pakai cos, berarti ini pakai sin ya. Kebetulan nilai sin sama cos 45 sama ya. Berarti 40 akar 2 ya. 40 akar 2 dikali cos 45. Oke. Kemudian dikali berapa? 4Y ini jaraknya. Ini kan 40 cm ya. Ingat F4Y kan ini ya. Berarti lengan gaya terhadap poros ya. Ingat lengan gaya itu apa? Perpotongan tegak lurus antara proyeksi garis gaya terhadap poros. Berarti ini kan tegak lurus nih. Berarti ini R4Y-nya. Jaraknya berarti 20 cm atau ya berapa? 0,2 meter. Berarti ini cos 45 tadi sama ya, setengah akar 2 dikali 40 akar 2 berarti 20 kali 2 40 ya. 40 kali 0,2 8 ya. 8 Newton meter. Nah, F4Y ini kecenderungannya adalah membuat bidang datar ini bergerak berlawanan jarum jam ya. Berarti positif ya. Oke. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau nyari torsi totalnya. Berarti tinggal kita apa? Jumlahin ya. Tinggal kita jumlahkan saja semuanya. Yang positif sama yang negatif semuanya jumlah. Ya. Sehingga dapat kita cari maaf nih. Torsi totalnya sebentar. Oke. Jadi dapat dicari torsi totalnya sama dengan jumlah aja ya, min 2 dikurang 2 gitu ya. Min 2 dikurang 2 terus dikurang 4 ya, dikurang 4 ditambah 8 ya, positif 8 ya, positif 8 berapa tuh? 0 ya, sama dengan 0 Newton meter. Jadi nilai torsi total pada batang ini, maaf pada bidang datar ini adalah 0 Newton meter gitu ya. Ini jawaban akhirnya. Oke, itu mungkin. Oke, itulah tadi bagian awal dari pembelajaran momen gaya di bab dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar, disertai dengan pembahasan soalnya. Bagi yang belum paham, silahkan diulang videonya atau tulis di kolom komentar ya jika ada pertanyaan. Jangan lupa like, subscribe video ini. Terima kasih.